Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkati Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Doa saya menyertai Bapak Ibu. Dari pagi sampai malam kita dipelihara sama Tuhan. Karena cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Kalau cintanya Yesus luar biasa, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia sama Tuhan. Karena suatu hari kelak kita mau punya tempat di surga sesuai dengan janji Tuhan. Saya bisa setia, Bapak Ibu bisa setia sama Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena suatu hari kelak janji Tuhan, kita punya tempat di surga. Ini menjadi kerinduan saya, menjadi kerinduan kita Bapa di surga. Menjadi kerinduan kita bersama. Kerinduan Bapa di surga dalam Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Biar kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan bilang, aku akan pergi waktu Yesus bangkit nanti naik ke surga. 2000 tahun lalu Yesus sudah bangkit. Dan Yesus sudah menyediakan tempat di surga. Aku akan datang kembali, janji Tuhan. Akan diam bersama dengan kamu. Di mana aku ada, kamu ada. Oh, janji Tuhan. Rumah di surga. Rumah di surga. Tuhan sedia. Amin, haleluya. Waktuku sampai, senang hatiku. Rumah di surga terbuka terus oleh darah Yesus Tuhanku. Oh amin, haleluya. Sukacita saya di dalam Yesus. Di bulan Desember nih, sebentar setiap kita di masing-masing gereja kita, setiap kita anak Tuhan, sudah ada yang sudah melaksanakan ibadah Natal yang luar biasa. Saya senang sekali pada waktu dapat informasi tanggal di 9 Desember dari gerejanya Maharum Pak Pariaji melakukan ibadah Natal di Gedung Bung Karno, Jakarta. Penuh, kurang lebih 200.000 ada itu yang datang. Senang sekali saya. Kenapa? Supaya dunia bisa melihat, supaya dunia sadar Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Karena Dia juru selamat. Karena Tuhan mau manusia dari sejak awal jatuh di dalam dosa, supaya dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus, supaya nanti kelak punya tempat di surga. Rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, ku ingat rumahku di surga. Amin, haleluya. Rumahku ada dalam surga, amin, haleluya. Di tempat suci dan agung mulia, amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, rumahku ada di dalam surga bersama Yesus. Amin, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Janji Tuhan luar biasa. Saya mau baca, senang sekali saya beritakan firman Tuhan jadi hamba Tuhan. Tidak pernah saya bolos, saudara, dari sejak 1 Januari 2021 sampai sekarang melalui YouTube. Diizinkan Tuhan peristiwa COVID terjadi, supaya berita Injil, berita keselamatan makin disebarluaskan. Karena Tuhan mau, karena waktunya tiba nanti, kalau dunia kiamat, manusia semua banyak diselamatkan. Tuhan mau supaya semuanya bertobat. Bapak Ibu bertobat semua ya. Mari kita nanti bahas firman Tuhan tentang keluarga, hubungan suami istri harus bertobat. Jangan cerai, jangan berbuat. Saya nanya, hai suami-suami, jangan ada perselingkuhan. Termasuk istri-istri, semua harus benar di hadapan Tuhan, supaya kita masuk surga. Ini menjadi kerinduan. Filipi pasal 3:20 dikatakan, karena kewargaan kita ada di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan
Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oh, kita menantikan. Makanya saya bilang, saya tidak menantikan kematian, tapi saya menantikan ini kedatangan Tuhan Yesus Kristus, juru selamatku, juru selamat Bapak Ibu, juru selamat kita semua. Maka kalau Bapak Ibu mau menantikan kedatangan Tuhan, setialah kepada Tuhan. Supaya nanti kita rapture sama Tuhan. Minta bergaul karib rapture. Henok bergaul karib dengan Tuhan dalam Kejadian pasal 5. 300 tahun dia bergaul karib dengan Tuhan, diangkat sama Tuhan. Elia bergaul karib dengan Tuhan, diangkat sama Tuhan dengan kereta kudang berapi. Dahsyat sudah. Musa sama, diangkat sama Tuhan, naik masuk surga saya kira. Ya kan di dalam Alkitab ternyata di Ulangan 34 tidak ditemukan kuburannya, saudara. Ternyata dalam Matius 17 Tuhan menyatakan kemuliaannya, berubah rupanya dengan sinaran penuh kemuliaan Tuhan. Ketemu dengan Elia dan Musa. Sedangkan Elia itu kan naik ke surga. Dan Musa saya yakin, kenapa kau ketemu Elia? Karena berarti Musa diangkat Tuhan ke surga. Karena terbukti di Ulangan 34 saya katakan tadi tidak ditemukan kuburannya. Dan dalam keadaan Musa sehat dipanggil Tuhan naik ke Gunung Nebo. Itulah bukti. Dan keempat Yesus sendiri. Ya. Jadi saya mau terangkan. Yang pertama Henokh diangkat ke surga. Kedua Musa. Ketiga Elia. Keempat Yesus naik ke surga. Kalau saudara baca dalam Lukas 24. Naik ke surga. Dan dia akan datang kembali. Wow. Haleluya. Kelima siapa? Gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Bapak Ibu mari kita minta sama Tuhan. Salah satunya saya. Sebagai hamba Tuhan yang setia saya mau pada Tuhan Yesus. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 kata, kita yang hidup ini akan diangkat bersama Tuhan. Kita yang hidup, berarti saya masih hidup kan. Jadi saya minta sama Tuhan ini. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa dengan mereka. Siapa mereka? Semua anak-anak kudusnya Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan Yesus setia sama Tuhan. Setia untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita mau setia. Lakukan firman Tuhan. Jangan saudara menjadi pembelot seperti Yudas Iskariot. Jangan jadi bandel. Masa lalu boleh bandel tapi sekarang bertobat. Bertobat, ikuti firman Tuhan, ikuti Yesus. Setiap kita semua nggak ada yang beres. Termasuk saya, masa lalu hidup tidak beres. Jujur saja. Setiap kita, para hamba Tuhan semua, punya latar belakang yang semua minus, negatif. Kalau Bapak Ibu dari awal bilang, oh saya bagus pakai itu, sombong namanya. Tinggi hati. Akui semua kita dari orang tua berdosa. Dari Adam dan Hawa. Tapi Yesus, dengan kehadiran Yesus berfirman dalam Yohanes 10:10. Memang pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Haleluya. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh ikut Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian lagi. Tadi saya sudah nyanyi. Rumah di surga Tuhan sedia. Rumahku ada dalam surga. Karena kerinduan saya pribadi. Ikut Yesus pribadi. Saya berdoa istri anak saya. Supaya keluarga semua. Rapture diangkat oleh Tuhan Yesus. Menantikan kedatangan. Bukan menantikan kematian. Soalnya itu saya minta selalu sehat sama Tuhan. Sehat rohani, sehat jasmani. Supaya bukan untuk enak-enak. Tidak. Saya akan terus beritakan firman Tuhan. Saya ingin beritakan kebenaran. Berita tentang Yesus Kristus. Hidup di dalam pertobatan. Hidup menjadi pelaku firman. Karena saya menjadi hamba Tuhan pelaku firman. Mari saudara. Buktikan kehidupan saya. Kalau saudara mau monitor saya 24 jam. Betul pelaku firman, saya melakukan firman Tuhan. Mencintai istri, anak, hidup di dalam kekudusan, saya kudus. Ya, tidak ada pornografi, berzina, nggak ada, stop semua, tidak ada, pokoknya banyak hal. Mencuri, membunuh, apapun lah saudara bisa tanya. Pastor, ya kau pernah melakukan? Tidak ada saya. Semua saya lakukan sebagai firman. Tujuan saya apa? Saya mau ikuti Yesus. Karena firman Tuhan katakan sebagai orang kalau cinta sama aku, kata firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 15, ini firman Tuhan, ini saya mau ikuti. Saya mau praktikkan dalam hidup. Apa yang Yesus firmankan, itu saya mau ikuti, saudara. Mau ikut, ini penting. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 15. Demikian firman Tuhan kan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini Kejadian sampai Wahyu itu perintah Tuhan, firman Tuhan. Ada 1189 pasal. Ada 31.171 ayat. Tapi perintah Tuhan sederhana.
Dalam Markus 12:30-31, yang pertama mengasihi vertikal, yang kedua mengasihi horizontal, salib. Vertikal, horizontal, sederhana. Dirangkum Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. 66 kitab. Hanya dua, vertikal, horizontal. Kata firman, jikalau kamu mengasihi aku, menuruti segala perintahku. Jangan pernah benci, dendam, dengki, iri hati, perbuatan kotor, perbuatan dusta. Pokoknya semua harus kasih, harus ada. 5 karakter ini harus ada, 5 karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Sehingga kalau mencintai suami istri, maka suami istri, nantinya saya mau bahas nanti ya. Karena kita bicara Matius 19 tentang perceraian, hubungan suami istri harus sehat. Ya, cinta Tuhan harus dipraktekkan, cinta istri, istri cinta suami. Sehingga hubungan sehat, tidak terjadi perceraian, tidak terjadi perselingkuhan. Suami-suami juga kalau mohon maaf nih, kalau melihat ada perempuan-perempuan yang lain atau jatuh, stop semua dalam nama Yesus. Istri yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kata firman Tuhan di dalam Malaki pasal 2, cintai istri setia dari masa muda sampai tua. Saya kepada istri sangat mencintai kepada istri anak. Ribut wajar, tapi bukan berarti ribut untuk pacaran, tidak. Ribut hanya paling 1 menit, 2 menit, 3 menit, selesai sudah. Gak boleh dendam dengki, gak boleh damai lagi. Damai dengan Tuhan, damai dengan sama. Istri, anak-anak semua harus hubungan baik. Kata firman Tuhan janji 14 ayat 23 nih. Yohanes 14 ayat 23 nih janji Tuhan, jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Amin. Diulang kembali sama Tuhan. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Oh, Bapakku mengasihi saya, mengasihi Bapak, Ibu, saudara semua. Dan kami akan datang kepadanya. Kami berarti Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tritunggal Tuhan Yesus Kristus. Keesaan Allah. Kami akan datang kepadanya. Berarti datang kepada saya, datang kepada Bapak Ibu. Dan diam bersama dengan dia. Oh, diam. Diam di mana? Di surga. Lihat ini, Yohanes 14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oh, dahsyat. Tempat di apa? Surga, saudara. Dan apabila aku telah pergi ke situ, apabila Yesus sudah pergi ke surga, dan telah menyediakan, sudah mengatur. Oh, dahsyat gak Tuhan itu yang menciptakan surga. Coba diatur rapi, saudara. Dikasih gratis. Dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Dahsyat Tuhan, aku cinta engkau. Aku akan dibawa sama Yesus rapture. Saya bersama keluarga, bersama Bapak, ayo kita mau setia sama Tuhan. Kita akan dibawa. Kata Tuhan, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Oh, dahsyat Tuhan Yesus. Ya sakala makarmaturi, ya sikialam. Oh, saya cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Ya Bapa, iki aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah, pakailah hidupku Tuhan Yesus. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Layakkan dan pakai. Kita mengikuti firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Karena kita lanjut, saudara. Kita jelas hubungan suami istri. Jangan cerai. Ini firman Tuhan. Matius 19 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea dan di seberang sungai Yordan. Oh, saya senang sekali. Karena saya teringat selalu saya ke Israel, saya pergi ini ke Danau Galilea, Yudea, Yordan.
Saya selalu menangis. Oh Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau ada di sini mengajar Tuhan itu. Supaya hidup kita benar. Saya mau cinta Yesus. Saya mau menjadi anak Tuhan Yesus. Menjadi hamba Tuhan. Menjadi murid Yesus setia. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan dia pun menyembuhkan mereka di sana. Oh Yesus, semua orang datang kepada Yesus. Yang sakit disembuhkan. Itu banyak Yesus luar biasa. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ini bicara saudara. Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang mau bercerai? Ada siapa? Mari kita dengar firman Tuhan ini. Sadar. Maka firman lalu peduli sebar luaskan saudara ya. Bintang-bintang tentang Yesus. Sampaikan ini bisa di-share saudara yang saya sampaikan ini. Ya, mari kita dengarkan berikutnya. Nanti saya mau jelaskan. Ayat yang keempat. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, seperti laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Wah, dahsyat. Ini membuktikan Yesus Tuhan. Karena dia bilang, firman-Nya, seperti laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan tidak boleh cerai. Tidak boleh cerai. Tertulis dalam kitab Kejadian surah ini, ya. Ini bicara kejadian waktu belum ada lahir Yesus. Maka Tuhan sudah ngomong. Padahal kalau saya tidak pernah baca Alkitab, mana bisa ngomong. Saya bisa tahu karena sudah baca Alkitab. Kalau Yesus terbukti dia tuh Allah, dia Tuhan, dia bisa bicara nih. Kejadian pasal 2 ayat 22 dikatakan, dari tulang rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan dari kengku, yang akan dinamai perempuan sebab dia diambil laki-laki. Seperti seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua menjadi satu daging. Persis yang Yesus katakan. Berarti Yesus yang menciptakan manusia. Dia tahu persis. Dan tidak boleh cerai, saudara. Ya, terus saya mau sampai habis, baru saya terangkan nanti. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula, tidaklah demikian. Dari sejak awal Tuhan ciptakan manusia, bukan hidup cerai, tapi hidup bersatu penuh dengan kedamaian. Karena Tuhan tidak mengerti kekacauan, saudara. Tidak. Baca di 1 Korintus 14, 15 ayat 33. Tuhan tidak mengendaki kekacauan. Tapi Tuhan mau ada damai sejahtera. Saya mau baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 supaya jelas. Jadi kalau Bapak Ibu ya ada ribut-ribut ya. 1 Korintus 14:33 dikatakan, sebab Allah tidak mengendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 33. Kan kita mau masuk surga. Dalam Roma 14 ayat 17, di dalam kerajaan surga gak ada ribut-ribut, kekacauan, gak ada. Kan di dalam kerajaan surga ada kebenaran Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus. Kan mau masuk surga. Maka jangan cerai. Ini firman Tuhan, tidak boleh cerai. Ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Berbuat zina, lalu kalau menikah lagi, ya berzina, berdosa itu. Di surga tidak ada zina-zina, tidak ada. Ya, surga kudus. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Ayat 11, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ayat 12, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari dalam ibunya, dan ada orang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kamunya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Mari kita mengertikan firman Tuhan. Sekali lagi, mari jangan cerai ya. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan kalau ada ribut suami istri, bisa hubungan saya. Saya akan mau doakan dan saya kasih firman. Suami istri jangan cerai. Mari kita hidup di dalam perdamaian. Saling memberi maaf. Maka pentingnya suami ikut Yesus pribadi-pribadi. Suami harus sehat dengan Tuhan. Hubungan sehat rohani, sehat jasmani. Istri sama, sehat rohani, sehat jasmani. Dan kalau ada yang tidak sehat, banyak di dalam doa. Supaya kita masing-masing harus benarkan tujuannya masuk surga. Gitu aja pertanyaan saya. Saya mau tanya ini kepada Bapak Ibu. Masuk surga atau masuk neraka? Kecuali kalau Bapak jawab masuk neraka, ya saya sudah bisa paksa. Memang mau masuk neraka, ya mana mau dipaksa. Tapi tentunya saya mau nasihat masuk surga lah. Hidup bahagia, senang selamanya. Kalau masuk neraka ini bersama iblis di alam maut,
Lihat ini sengsara, so. Baca neraka itu sengsara, so. Baca di Lukas 17, semua baca. Ya, Lukas pasal 16 ini, Lukas 16, orang kaya masuk ke dalam alam maut, sengsara nih. Coba di sini saya mau baca, ya. Lukas 16 ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menunjukkan lidaku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Ini sakit terus menerus, bukan berarti cuma satu hari di neraka, selama-lamanya. Maka mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Maka hubungan suami istri sehat, jangan cerai ya. Karena firman Tuhan saya mau baca di dalam Malaki pasal 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jangan saling berkhianat. Takut akan Tuhan. Hiduplah benar di dalam firman Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu mau minta penjelasan bisa WA pribadi dengan saya akan jelaskan. Ya, supaya Bapak nanti saya doakan supaya Bapak berukun kembali, rujuk kembali, saling memaafkan, saling cinta mencintai. Ingat waktu jatuh cinta pertama Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu memutuskan ini menjadi istriku. Istri bicara ini menjadi suami, jatuh cinta pertama. Itu terus kita pelihara. Persoalan di tengah-tengah jalan ada kerikil, manusia nggak sempurna, Bapak. Ya, mencari kesempurnaan, datanglah kepada Yesus. Bukan mencari kesempurnaan kepada suami istri, datang kepada Yesus. Karena Yesus jalan yang sempurna. Dia sumber kehidupan. Aku datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Yang penting, mari kita mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perencanaan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari suami-suami jangan selingkuh. Jangan ada KDRT, keraskan kepala kepada istri, mukul. Tak boleh, itu udah dosa. Jadilah suami yang baik, jadi istri yang juga yang baik. Hidup di dalam firman Tuhan. Pandang Kristus, mata kita tertuju kepada Yesus yang menyempurnakan iman kita. Tuhan memberkati. Immanuel.